dan Kristen dia sebut dengan umatnya. Kristen itu umat Yesus lah. Iya, kasih datanya. Di mana Yesus menyebut umatnya dengan sebutan Kristen? Setiap orang yang percaya kepadanya itu udah. Yohanes 3:16. Di situ tidak ada. Karena Di situ begitu tidak besar ada kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ tidak ada. Di situ tidak ada perkataan Yesus mengatakan umatku adalah Kristen, nggak ada. Iya, itu bebas lah mau bilang apa yang jelas. Setiap orang percaya Yesus, udah itu jalan keselamatan. Mau dia Muslim lah, kalau percaya sama Yesus, udah, it's okay. Udah. Sederhana itu lah. Oke, berarti ketika Kristen mengatakan mereka adalah umatnya Yesus, tapi tidak ada validasi dari Yesus, apa yang ada pada teman-teman Kristen hanya sebatas hayalan saja kan? Oh, bukan lah. Validasinya mana? Kita kan nggak butuh Yesus validasi. mengatakan Kristen umatnya. Kita nggak butuh validasi toh. Memang Anda tidak butuh validasi, saya meminta validasinya. Buat apa? Untuk menyatakan bahwasanya Yesus itu mengenal kalian. Sekarang saya tanya sama jujur sama Dinda. Ketika Yesus hidup di atas bumi ini, apakah pada saat itu sudah ada Kristen? Ketika Yesus sudah naik ke sorga, itulah penyebaran yang paling masif. Yang saya tanya, ketika Yesus hidup di atas bumi ini, apakah pada saat itu sudah ada Kristen? Sudah lah, udah. Kasih datanya. Kasih datanya. Ya, pengajaran Yesus yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Itu sebatas mimpi dan angan-angan saja, Dinda. Janganlah bawa doktrin mimpi dan angan-angannya ke sini. Bukan mimpi, bukan doktrin. Memang pengajarannya beliau yang mengajarkan rabi sebagai guru toh. Sebagai rabi, sebagai guru toh. Yesus itu guru siapa? Guru umat manusia. Di mana Yesus pernah memiliki murid di luar dari Bani Israel? Ya, ketika penyebaran Injil itu melalui 12 murid Yesus. Ya. Sebut satu data dalam Bible di mana Yesus menyatakan dia diutus ke dunia untuk menyebarkan Injil. Menyebarkan kebenaran dia diutus memenuhi janji kepada Abraham, kepada nabi-nabi terdahulu. Memenuhi janji kepada nabi-nabi terdahulu. Iya. Berarti fix dulu nih ya. Kita fix dulu ya, sebelum kemana-mana kita fix dulu ya. Teman-teman Kristen tidak memiliki data secara eksplisit ketika mereka mengklaim dirinya adalah umatnya Yesus, betul? Oke. Betul? Oke, lanjut dulu. Karena Dinda Sultan sudah setuju, sepakat memang teman-teman Kristen tidak memiliki validasi ya yang merupakan data secara eksplisit ketika mengklaim dirinya adalah umatnya Yesus, maka yang ada pada teman-teman Kristen ketika dia menyatakan dirinya adalah umatnya Yesus itu hanya sebatas mimpi, angan-angan dan hayalan saja. Sekarang kita uji, apakah Dinda Sultan percaya dengan perkataan Yesus? Percaya lah ya. Oke, ketika dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan dirinya adalah utusan. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah. Apakah Dinda Sultan percaya? Iya. Nah, oke, sekarang saya tanya, ya, siapa Tuhannya Dinda Sultan? Jesus Christ. Berarti Anda nggak percaya perkataan Yesus. Matius 11:25, saya ulangin lagi. Ketika Yesus berdoa berkata, "Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Apakah Anda percaya dengan perkataan Yesus? Iya. Siapa Tuhan langit dan bumi, Sultan? Allah Bapa. Gimana? Allah Bapa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu Tritunggal. Allah Bapa Di mana dan Roh Yesus Kudus. pernah menyatakan dirinya adalah Tritunggal? Allah Bapa dan Roh Kudus.
Yang saya tanyakan, di mana Yesus pernah menyatakan aku adalah Tritunggal? Kamu akan bersama-sama dengan saya nanti di Firdaus bersama dengan Bapa. Itu perkataan Yesus di salib. Kamu Kok nggak bisa bersama nyambung saya jawabannya? bersama dengan Bapa. Bisa fokus nggak? Si sultannya bisa fokus nggak? Nah, itu perkataan Apa yang Yesus. saya tanya itu yang Anda jawab. Jangan Anda menyampaikan sesuatu yang saya tidak pernah mempertanyakannya gitu loh. Iya, kamu tanyakan di mana tertulis. Kamu sudah bersama dengan saya dengan Bapa di Firdaus. Oke, ketika Yesus berkata kamu itu kepada siapa? Kristen atau Bani Israel? Kepada teman yang di sebelah yang disalib. Kepada yang disalib yang di sebelah Ketika kanan. Yesus berkata kamu itu diarahkan kepada siapa? Kristen atau Bani Israel? Kepada tersangka yang disalib di sebelah kanan Yesus. Kan ada 3 itu. Nah, itu poinnya apa, Bang? Apakah orang yang disalib di situ sebelah kanan menyatakan. Yesus itu Kristen? Apakah orang yang disalib di sebelah Yesus itu Kristen? Iya, dia percaya Yesus. Yang saya tanyakan, apakah orang yang di sebelah Yesus itu Kristen? Sebelah kanannya? Iya, Kristen. Kasih datanya kalau dia adalah Kristen. Kasih datanya, itu datanya ya Bang di Matius tadi. Kasih datanya di dalam kitab Matius itu tidak ada dia menyatakan dirinya Kristen. Bahkan Matius si penulis dalam angan-angan kalian juga tidak ada memberitahukan informasi Kalau dia adalah data Kristen. seperti itu kan data kependudukan, data capil. Itu menurut Bagaimana Anda. membuktikan itu? Menurut Anda data itu tidak perlu. Karena apa? Karena Anda sendiri memahami. Bukan Anda tidak tak perlu, mampu Bang. memiliki data seperti itu. Waktu zaman Jika dulu Anda nggak ada data capil berbicara seperti tidak itu, dengan Bang. data, dengar dulu Dinda Sultan. Jika Anda diskusi kemari tidak gunakan data, lantas kami mau mendengarkan congor Anda gitu. Gitu. Iya. Dari tadi Anda berbicara tidak pakai data, berdasarkan doktrin Anda saja, berdasarkan angan-angan Anda saja, berdasarkan hayalan Anda saja. Matius 11:25 jelas Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Lantas Yesus Tuhan atas apa? Hah? Atas segala bangsa. Atas Oke, segala bangsa di atas bumi ini bukankah bagian dari langit dan bumi? bukan lah Bang. Hah? Segala bangsa di atas bumi ini bukankah bagian dari langit dan bumi? Bukan. Hah? Tidak. Fix. Ternyata ada bangsa yang tidak ada yang bukan merupakan bagian langit dan bumi. Bagian bumi aja, bukan bagian daripada langit. Langit itu tinggi, Bang. Gimana? Bagian bumi saja, langit itu tinggi. Bangsa mana yang ada di Kan langit? dalam Matius 11:25 Yesus kan yang ngomong bahwasanya dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, kata Yesus loh. Makanya saya bilang kalian itu ya bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi pembangkang Yesus. Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu Bapa, tapi kalian ngotot memaksakan kalau itu adalah Tuhan. Makanya itu ada namanya konsep trinitatis, Pak. Pahami di situ. Gimana? Konsep Trinity ada di sana. Ya konsep Trinity itu Alkitabiah apa di luar dari Alkitabiah? Di dalam kitab lah, Bang. Di mana tertulis? Di kitab apa ada tertulis tentang konsep Trinity? Di mana coba? Parah kali kalian. Kalian memaksakan isi Bible itu memaksakan, Bang. Nggak ada kupaksakan dari tadi. Ya Anda memaksakan lah. Sekarang saya tanya jujur Anda, di dalam Ini Bible dari Anda, kitab Yesaya, pernahkah Yesus itu mengajarkan konsep Trinity? Itu di kitab Yesaya 46. Ada urusan apa Anda kepada kitab Yesaya? Nah, di Itu situ kitab konsep para nabi, Trinitas yang kamu para tanyakan nabi tadi, Bang. Yahudi. Itu kitab Yahudi. Ada urusan apa Anda dengan Putra itu? berbicara merujuk pada Bapa dan Roh Kudus. Hah?
Ya, putra berbicara merujuk pada Bapa dan Roh Kudus. Kan clear, ada Itu 3 kan item di menurut sana. mimpimu. Itu kan menurut mimpi dan angan-anganmu. Tapi Bukan secara mimpi dong, literal udah tertulis tidak seperti itu kan? Udah tertulis itu di kitab Yesaya. Ya saya berapa? 48 Hah? ayat 16. 48 Iya. ayat 16. Ntar kita baca ya Yesaya. Kalian paksakan kali mimpi dan angan-angan kalian. 48 nomor 16. Ayat 16. Mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Ku di sini siapa? Allah. Hah? Allah, Bang. Oke, yang berkata di sini siapa? Allah. Oke, Allah berkata ya, mendekatlah kepadaku, ku di sini Allah, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata, aku di sini siapa? Allah. Dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Aku di sini siapa? Allah. Dan sekarang Tuhan Allahmu, Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Allah mengutus Allah yang mana lagi nih? Itulah Bang, janji itu Bang. Allah mengutus Yesus. Ini tengok ya, ini tengok ya. Tadi kan ku tanya samamu, ku di sini siapa? Allah. Aku di Iya. sini siapa? Allah. Yang berkata di sini siapa? Ini ditulis oleh saya ini. Allah. Oke, kita baca ya. Mendekatlah Allah. Mendekatlah kepadaku Allah. Dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi, Allah ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus Allah dengan rohnya. Nah, di sini biar Abang paham Bang ya. Abang lihat, Gimana? Tuhan Allah mengutus aku. Hanya huruf kecil Bang. Yang saya tanyakan di sini Yang di bawah ini berarti bukan satu person Bang. Yang di bawah aku itu. Coba yang Iya, paling bawah Abang bikin. aku di sini Allah bukan. Itu Allah. Itu kan A-nya huruf besar, kapital. Aku di sini Allah bukan. Allah. Allah di sini Allah bukan. Allah. Tapi yang di aku mengutus Lantas aku yang kecil Allah ini. yang mana ini? Tengok nih. Dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi dan pada waktu itu terjadi Allah ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah, Allah mana lagi nih? Orang dia Allah kok. Ya inilah Allah gitu Bang. Mengutus akunya Bang, Yang lihat berkata akunya ini itu siapa? persa. Yang Aku yang berkata itu di sini siapa? Yang berkata di sini yang dituliskan di dalam Yesaya ini siapa yang berkata? itu Nabi Yesaya Bang. Baca akunya dulu. Tadi Allah. Tunggu dulu. Tadi kau bilang enggak, tunggu dulu. Tadi Sebentar kau bilang dulu, yang Bang. berkata Kamu di jangan situ framing Allah ke atau situ. Yesaya? Enggak, Tadi kamu jangan kau framing ke situ. katakan- Kamu kan ada lihat bacaan aku yang Tadi kecil kau itu, katakan, bukan tunggu kapital. dulu Dinda, tolong jujur. Tadi kan ku tanya samamu kan sebelumnya, yang berkata di dalam kitab Yesaya itu siapa? Kau katakan Allah atau Nabi Allah, Bang. Yesaya? Allah. Allah kan? Oke, Iya. Allah, ingat nih. Kan yang Akunya berkata tadi ini kan Bang, itu Allah. utusan. Nah, Allah mengutus kan yang aku huruf kecil di bawah itu tuh. Iya, Kan enggak, aku itu sama makanya. aku yang di atas itu berbeda tuh kan. Bukan itu, Hurufnya bukan kecil itu itu. yang kutanya. Hei, bukan itu yang kutanya. Jadi jangan kamu Allah yang bilang itu Allah yang mengutus kutanya. Allah. Allah tidak mengutus Allah di sana Bang. Di Kamu sini harus pahami Allah bahasa yang Indonesia. Yang kutanya siapa? Hei, Allah di sini nih siapa lagi nih ketika Allah berbicara tentang Allah? Yang berbicara kan Allah. Dia membicarakan Kamu baca Allah yang mengutus lagi nih. akunya dong. Tadi kamu bilang Allah mengutus Allah. Ini padahal nggak Allah mengutus Allah loh. Ayo. Oke, dengar dulu. Karena akunya huruf kecil. Iya, Allah di Bukan sini. Tuhan mengutus Tuhan di sini. Allah di sini, Allah yang mana lagi nih? Allah yang di sini dulu kita kaji. Allah yang mana lagi nih? Allah yang mana lagi? Allah itu satu Bang, sama seperti Allah, satu toh. Loh, kenapa Allah berkata tentang Allah lagi? Astagfirullahaladzim Bang. Kamu Di baca sini sampai dia akhir. menggunakan, dengar lo, di sini dia menggunakan kata ganti aku, cocok. Tiba-tiba menyebut Allah lagi. Allah mana lagi nih? Nggak usah diputer-puter Bang. Kamu mengutus akunya aja langsung Kenapa baca. diputar-putar sekarang? Pahami redaksinya Sultan. Yang berkata ini kan Allah kan kau bilang kan? Oke, mendekatlah kepada Allah. Enggak. Dengarlah ini. Poinnya kamu baca Dari sampai akhir. dahulu, Tuhan Allah mengutus tidak aku. Berarti pernah bukan Allah mengutus Allah. Enggak, nanti Karena dulu ke sana. akunya di situ huruf Dari kecil. dahulu
Dengar dulu Dinda, jangan panik dulu. Bukan Dari kapitol. dahulu, Jadi tidak pernah jangan kamu aja Allah yang mau dibenarkan gitu kan loh. jijik kan. Aku baca ini loh, kan yang berkata ini kan Allah nih, oke? Dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi, dan pada hal itu terjadi. Aku di sini kan Allah juga kan, bukan? Iya. Nah, Allah ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Oke. rohnya. Allah Akunya yang berkata berbeda tentang ya. Allah yang lain, Allah yang mana ini? Allah cuma satu bang, seperti Muslim. Kenapa di sini ada Allah berbicara tentang Allah? Kamu nggak paham itu bang. Jadi bukan Allah mengutus Allah ya bang. Coba baca Yesaya 61 ayat 1 bang. Biar clear. Ini tentang konsep Trinitas. Berarti ada tadi. berapa Allah? Cuma satu bang. Bang, Allah itu cuma satu. Kalau dia harusnya dia menggunakan kata ganti seperti di awal tadi aku. Oke? Tapi di tengah-tengah dia mengatakan Allah. Tuhan Allah kata dia. Tuhan Allah yang mana lagi nih Dinda? Jangan Coba kita dimatikan langsung ke ini aja bang. akalnya. Yesaya 61 ayat 1 bang. Biar Yesaya tambah jelas 61 lagi tentang ya. konsep. Oh. 61 ayat Tapi 1. tadi muka. Yesaya 61 ayat 1 ini tentang Trinitatis tadi. 51 61 5161 61611 60 C ayat C. Yesaya 61 nomor 1. Roh Tuhan, ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa lagi? Sebentar. Sultan? Oh, ini dari kitab Nabi Yesaya bang. Lanjut. Iya, yang dituliskan Nabi Yesaya ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Lebih parah lagi nih ya Allah. Lanjut bang. Baca aja bang biar clear. Kita bukan kepada Kalau perkataannya ini bang. perkataan Tuhan, kalau ini perkataan Tuhan, Tuhan Allah mana lagi yang dimaksud oleh Tuhan? Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku, lalu telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan mana lagi nih yang dimaksud oleh Tuhan? Tuhan Allah mana Ya. lagi yang dimaksud oleh Ya, Tuhan? ini maksudnya bang, Allah itu akan mengutus Yesus. Saya tidak tanya itu. Jangan puaskan mimpimu di sini. Saya tanya dulu ini. Kan yang Mimpi berkata ini kan bagaimana? Allah Ini kan nih. penjelasan tentang Trinitatis Ya, tadi. ini kan yang berkata Allah nih, ya kan? Lantas Tuhan Allah mana lagi yang dimaksud oleh Allah di sini? Jangan bilang Tuhan Allah mana lagi bang, cuma satu Allah. Loh, jadi kenapa Tuhan Allah menyebut Tuhan Allah yang lain? Yang lain mana bang? Sekarang gini. Coba gunakan akalnya Sultan. Silakan kau jadi Kristen. Pada waktu yang sama jangan matikan akalmu. Oke. Narasi yang tertulis dalam Yesaya 61 nomor 1 ini perkataan siapa yang ditulis Yesaya? Perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan kan. Tuhan berkata ini. Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah. Tuhan Allah mana lagi nih yang dikatakan Tuhan Allah ini? Ngapain kamu puter-puter pikiranmu bang? Loh kok puter tuh? Sama kayak aku, andai kan aku presiden, udah, aku berkata ini sama kau Sultan, ku bilang samamu, oke, Presiden Republik Indonesia menyatakan kepadamu Sultan bahwasanya, padahal presiden itu kan aku, bahwasanya aku, gimana itu? Kalau memang presiden di situ adalah aku, harusnya kan menggunakan kata ganti aku kan. Aku Sultan berkata kepadamu. Ini jangan dia bilang presiden, berarti aku bukan presiden. Atau aku menyebut presiden yang lain.
bukan presidennya aku. Faham? Makanya aku bilang kalian nggak ngerti Abang apa-apa tentang Bible konstruksinya bukan kalian. kepada kalimat itu, Bang. Gimana? Fokus kepada isinya aja, fokus ke depan. Lo nggak bisa kayak gitu. Enggak, maksud gue gini loh, Bang. Tadi kan abang Nggak bisa bilang, gitu. coba tunjukkan Nggak bisa gitu. Trinitatis Kau itu aja di- nggak tahu itu tulisan siapa yang dituliskan Yesaya, coba. itu dari perkataan dari Allah, Bang. Loh, ketika kalau memang itu perkataan Allah, lantas Allah menyebut Allah yang mana lagi? Ya Allah cuma Coba. satu, ngapain kamu bilang Allah yang mana Tapi lagi? nyatanya dalam narasinya Allah ada berapa? Satu, Bang. Gini, Kan di Muslim juga seperti itu, toh Allah cuma satu. Oke. Kenapa kamu pakai konsep-konsep yang yang lain? salah itu Dinda, dengar abangnya. Statementmu yang salah. Yang dituliskan oleh Nabi Yesaya itu bukan perkataan Allah. Makanya di dalam tanah Yesaya itu termasuk dalam kitab Nevi'im, kitab para nabi. Tapi kau bandel. Bagaimana Kau dengan Musa, Bang? kau berupaya bertahan Gua kepada tanya sama angan-angan kamu. dan doktrinmu. Bagaimana dengan Nabi Musa yang memang perkataan Allah yang dia tuliskan? Gak mungkin kalimat-kalimat dia sendiri. Kalau kitabnya Musa disebut dengan Taurat, itu kitab turunnya datang dari Tuhan. Ya Orang udah. Yahudi tak pernah mengakui kitab Nabi Yesaya itu berasal dari Tuhan, tapi itu kitab para nabi disebut dengan Nevi'im. Makanya Biar kau kamu aja tahu, kitab kamu dari bukan mana? firman Dari Tuhan, langit itu dijemput bukan pakai perkataan apa? Allah. Masa kitab dijemput dari langit itu nggak masuk di akal lagi? Gimana? Ada kitab dijemput dari langit. Itu lebih nggak masuk di akal. Kitab dijemput dari langit siapa? Kitab siapa dijemput dari langit? Nah itu aku nggak tahu. Nah, kembali lagi Bang yang tadi Bang. Itu poinnya tadi Bang. Fokus pada konsep Trinitatis tadi toh abang tanya kan buktikan di mana ayatnya itu Tidak tadi Bang. ada satupun tulisan dari kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang Yesus. Itulah Ya, Bang yang tidak akan ada. dijanjikan turunnya Yesus. Apa? Di situ akan dijanjikan turunnya Tuhan Yesus. Ada nama Itu. Yesus di sini? Kan nggak harus dituliskan toh. Oh, nggak boleh gitu Tersirat. lah. Kalau kamu mau tertulis ada di kitab lain. Kalau gitu, kalau kau baca koran pun ada cerita di dalam koran itu, redaksi dalam koran itu menyatakan akan ada yang turun, akan ada yang turun. Kau bilang ini nubuat Yesus nih, nubuat Yesus nih. Tapi kalau ada, kau baca koran lagi nih, koran ini menceritakan tentang pembegalan, di mana begal dipukulin, dibuka bajunya, dibuka celananya, ditelanjangin, diikat di pohon listrik. Kau bilang di tiang listrik, terus kau bilang ini dibuat tentang kematian Yesus ini, dibuat tentang nggak bisa. Tapi kalau kau mau jujur membaca kitab Yesaya dari awal sampai akhir, isi dari kitab Yesaya itu menubuatkan tentang nabi-nabi dari Bani Israel. Beda jauh zaman dengan Yesus. Tapi yang dia sampaikan itu adalah nabi setelah dia yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Bani Israel. Siapa itu? Raja Hizkia.